Selamat siang sahabat-sahabat Tani Holti, khususnya petani melon Indonesia. Hari ini kita updating Jumbo Evan di umur ke 45 HST, yang mana pada hari ini melon kita sudah melalui fase penggantungan buah serta pemangkasan cabang primer ya. Serta di sini kita juga melakukan penopingan pucuk untuk menghentikan pertumbuhan sulur. Dimana pada posisi hari ini melon kita Jumbo Evan sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk perbandingan besar ya. Ini teman-teman bisa melihat di umur yang ke-45 hari ini Jumbo Evan kita sudah mulai terbentuknya net buah, yang mana fase ini adalah fase yang juga cukup rawan. Akan tetapi apabila teman-teman tidak terlalu over terhadap penggunaan pupuk dasar atau pupuk kocoran, insya Allah pembentukan net ini akan terjadi dengan cukup sempurna ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Karena di umur 45 hari ini ya sedang terjadi pembentukan netting seperti ini, teman-teman upayakan di umur ke 30 hari itu adalah dengan melakukan penugalan di pupuk di samping ya. Itu bertujuan untuk kita beri sangu dia sampai umur yang ke-50, karena di fase 40 sampai 45 pembentukan net ini bukan relatif, pembentukan net ini akan terjadi di umur ke-40 sampai 40 sampai 50 hari ya. Jadi teman-teman di umur 30 sampai 50 itu kita tidak lagi melakukan pemupukan ya. Kita tidak lagi melakukan pemupukan secara kocor. Sekali lagi, kita tidak melakukan pemupukan secara kocor, tapi kita tabur di umur ke 30 hari. Itu buat sangu pembesaran buah sampai gedean net. Karena ketika di umur 40 hari kita lakukan pengocoran, net ini akan relatif cenderung terjadi pecah-pecah atau pembentukan net yang tidak sempurna. Nah, itu pengalaman kita bahwa rock melon itu karakternya seperti itu ya teman-teman. Dan ada beberapa mungkin di sini yang memang belum terjadi pembentukannya seperti ini. Nah ini kita di umur seperti ini, karena ini netnya baru mau akan terjadi, itu kita hanya melakukan pemupukan spray ya, dengan dosis fosfat dan kalium yang cukup. Nitrogen kita tipis-tipis saja, karena harinya juga hujan. Tanaman pun juga akan menyerap unsur nitrogen dari suhu cuaca hujan ya, seperti itu teman-teman. Dan di umur yang ke-45 hari ini sudah berada pada posisi bobot kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo lebih bahkan ya, 1 kilo seperempat bisa jadi. Dan ini akan terus membesar sampai umur yang ke-70 hari nanti ya untuk Jumbo Evan kita. Dan kondisi ini teman-teman, kemarin kita berharap sebetulnya tanaman ini bisa kita buahkan lebih dari 2 ya, bahkan rata 3-4, karena untuk mengantisipasi oversize atau besar buah yang terlalu besar. Nah, karena kemarin ini banyak bakal bunga dan buah yang basang atau gugur bunga, gugur buah ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Maka dari itu jumlah buah ini rata untuk Jumbo Evan ini adalah 2 per 1 batang tanaman. Contohnya seperti ini. Nah ini 1 dan ini 2.
Karena Jumbo Evan ini pohonnya buahnya relatif sangat mudah besar dan ukurannya bisa sampai 45 kilo. Sebetulnya satu batang kita buahkan dua itu kita anggap terlalu besar, karena pasar inginnya yang harga ukuran relatif atau rata-rata ya. Rata-rata 2,5 sampai 3. Nah, tapi nggak apa-apa ini karena buahnya hanya rata, kita bisa jadikan dua. Selebihnya apabila oversize 4 kilo bahkan 5 kilo, walaupun di tempat kita itu cenderung ya yang penting ada buah, walaupun besar pun nggak jadi masalah. Tapi untuk kelas-kelas pengepul yang lain ya pinginnya rata gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran mau nanam Jumbo F1, silahkan teman-teman coba dan nanti rasakan bagaimana pembentukan terjadinya buah ya, seperti itu ya teman. Dan di sini banyak bakal buah yang hadir di atas, nah seperti ini, karena cenderung lambat kemarin teman-teman. Lambat jadi, bukan lambat banyak yang basang ya. Jadi kita lakukan treatment lagi, akhirnya muncul di atas seperti ini. Nggak apa-apa, kita harapkan nanti bisa nyusul yang di bawah, dan yang pasti kita akan panen bareng nanti, nggak bakal kita ada yang kita tinggal. Begitu ya teman-teman. Biasanya di umur 45 ini banyak pembentukan net yang sudah cukup sempurna ya, karena memang lambat kemarin. Di umur 45 ini, nah ini dia. Bakal buah ini sudah segede ini, tapi net belum terbentuk. Nah, ini kita yakin nantinya akan besar sekali buahnya ini. Nah gitu ya. Contohnya seperti ini biasanya. Nah 40 ini seperti ini ya. Tapi kalau di umur seperti ini buahnya belum net aja sudah seperti ini nih ya, kita yakin nanti akan mampu cukup besar lah seperti itu. Dan kembali lagi, dan itulah rezeki kita hari ini ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini, 45 hari ini sudah di angka 2 kiloan nih teman-teman. Bagaimana nanti ketika di umur 70 hari gitu loh. Kita yakin nanti pasti tangkai ini nanti tidak akan tahan ini. Dan kita nanti harus lakukan penyanggaan tali di sini ya, supaya ini tidak patah, tidak putus. Biasanya sering putus, ukuran 4 kilo aja ini nanti akan putus nih karena nggak tahan menahan bobot buah. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan seperti biasanya ini populasi nggak terlalu banyak karena hanya 600 batang tanaman, dan ya kita harapkan nanti bisa jatuh di harga yang standar lah ya, atau harga yang ya lumayan bagus, bisa 6-7 ribu sampai 8 ribu, alhamdulillah. Dan walaupun hanya 600 batang tanaman, apabila harganya mencapai 8 ribu teman-teman, itu sudah cukup menghasilkan bagi kita gitu loh ya teman-teman. Beda lagi mungkin teman-teman yang menanam dengan luasan sampai 1 hektar atau mungkin bisa setengah hektar atau 1/4 hektar itu, wah kita yakin dengan Jumbo F1 ini bisa mengangkat tonase ya. Dan yang ini teman-teman kemarin karena kita nanam intanon, memang performanya perlu perlakuan khusus mungkin ya untuk intanon ini, dan kita rasa intanon perlu treatment tersendiri ya. Dan bagi teman-teman yang mau nanam intanon di daerah Kalimantan,
yang suhunya relatif cenderung panas, serta dan ingin menanam intanon, nah mungkin ini bisa dijadikan referensi ya. Tapi suhu terlalu panas bisa teman-teman siasati dengan menggunakan greenhouse mungkin untuk menekan tingkat suhu yang panas, mungkin kira-kira seperti itu. Karena kita tanam di sebelahnya ini jumbo juga ya, pertumbuhannya memang bagus gitu loh. Tapi beda dengan intanon sendiri. Nah seperti ini intanon. Tapi juga alhamdulillah ini buahnya juga cukup bagus ya. Nah, itu. Tapi pertumbuhan tanamannya kita rasa kurang stabil ya. Ataupun ada beberapa hal yang memang intanon ini perlu perlakuan khusus, entah dari maunya pH berapa, suhunya seberapa, serta pemupukannya seperti apa. Nah kira-kira seperti itu. Tapi kita tetap tidak putus asa untuk mencoba intanon lagi nantinya. Ini kurang lebih 800 gram ya, lumayan lah. Ada beberapa yang cukup jadi, pertumbuhannya kurang maksimal tapi buahnya jadi. Ada juga yang keriting untuk intanon. Nah ini tetap kita pelihara juga ini. Nah itu dia. Oke, nanti kita akan coba lagi lah untuk intanon yang fase-fase berikutnya, dan kita bisa menemukan formulasi yang tepat untuk intanon itu sendiri. Oke teman-teman, baik, sampai di sini, terima kasih, selamat siang.